Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Hanifah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dari pendapatan per kapita dengan memperhitung akan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental. Contohnya pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan suatu proses artinya pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahap pertumbuhan. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Ada pula di sini yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi di suatu negara adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita pada beberapa data. Pendapatan per kapita menjadi indikator dari sukses tidaknya suatu negara. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi meliputi banyak aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, keuangan, infrastruktur, dan kemiskinan. Contoh dari perencanaan pembangunan ekonomi yaitu mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Yang kedua, mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau IPTEK. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Indikator merupakan variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi indikator ekonomi dan non-ekonomi. Indikator yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan distribusinya. Pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan pendapatan nasional atau GDP. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan makin tinggi pula tingkat pendapatan nasionalnya. Yang kedua, pendapatan per kapita. Indikator real yang sering digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Artinya pendapatan per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan tiap penduduk. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan kesempatan kerja. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran dan kesempatan kerja. Yang keempat, tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan yang semakin rendah menunjukkan pembangunan ekonomi semakin berhasil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Mungkin di dunia ini kita mengenal istilah negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia hingga saat ini masih termasuk kategori negara berkembang.
Negara maju didominasi oleh negara-negara benua Eropa dan Amerika. Sedangkan di Asia, negara yang sudah maju antara lain Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Faktor ekonomi yang pertama yaitu sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Antara lain sebagai berikut: peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Yang kedua, peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kebudayaan atau adat istiadat atau tingkah laku dan cara-cara berpikir tradisional menjadi lebih modern. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya sebagaimana disediakan oleh alam. Sumber daya alam dapat dikategorikan atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui harus disertai dengan usaha-usaha untuk menjaga kelestariannya supaya sumber daya alam tersebut dapat digunakan kembali. Contoh sumber daya alam. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Contoh yang kedua, teknologi. Lambatnya pembangunan di negara berkembang jika dibandingkan dengan pertumbuhan di negara maju juga disebabkan karena ketertinggalan dalam bidang teknologi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.